Salam sehat, sehat Posyandu Remaja. Teman-teman remaja dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Bung Andre di tempat penugasan saya di Kepulauan Sangihe. Dan saat ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita memahami otak kita, memaksimalkan otak. Ada satu cerita di kampung, seorang anak yang disuruh bapaknya untuk makan telur, karena anak tersebut akan ikut ujian. Anak ini namanya, kita panggil saja namanya Kede. Nah, bapaknya bilang, Kede, makan telur itu supaya nilai ujianmu nanti bagus. Kede ini yang jarang-jarang makan telur, sangat senang sekali makan telur. Karena wajarlah, di kampung kan biasa sulit, ekonomi sulit. Kemudian Kede bilang, oke, waktu itu telur hanya satu. Dia makan. Setelah dia makan telur dan dia ikut ujian, ternyata hasil ujiannya belum memuaskan. Dia mendapatkan nilai E, sangat merah. Karena memang dia biasa-biasa dapat nilai yang merah. Kemudian pulang ke rumah bapaknya marah. Kenapa kamu seperti itu? Sudah makan telur, tapi nilaimu masih merah juga. Nah, anaknya ini sudah bingung, sedih, dan dia masih berpikir, kenapa ya? Dan dia bilang sama bapaknya, kenapa cuma satu bapak kasih? Coba kalau bapak kasih 2 telur. Mungkin saya bisa jadi dapat nilai yang bagus. Nah, anaknya ini membuat bapaknya merasa mau tertawa. Karena anaknya bisa menjawab seperti ini. Inilah yang terjadi pada konteks kita, anak-anak remaja, maupun anak sekolah, maupun kita orang tua. Seringkali kita ketika mau ujian baru kita memberikan telur. Padahal gizi itu sangat diperlukan mulai dari pertumbuhan. Anak balita 2 tahun, atau biasa disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Dan terus berlanjut sampai dia dewasa. Adalah sebuah proses di mana kita memberi makanan nutrisi kepada otak, kepada badan, fisik, sehingga anak tersebut bisa maksimal. Tapi kali ini kita akan belajar, walaupun Anda maupun kita saat ini, termasuk saya juga, telah mengalami yang namanya kesalahan nutrisi, atau mungkin pada saat kita kecil tidak lengkap nutrisi kita, tetapi kita masih bisa memaksimalkan nutrisi kita agar otak kita bisa maksimal nantinya. Ini sedikit review dari berbagai macam sumber, saya akan coba rangkumkan sehingga dapat menjadi informasi yang berharga buat teman-teman remaja. Pada saat ini kita akan melihat 3 bagian. Yang pertama gambaran otak, yang kedua nutrisi otak itu sendiri, dan yang ketiga yaitu bagaimana kita memaksimalkan daya kognitif. Ini akan menjadi informasi atau bermanfaat bagi teman-teman remaja. Bagian pertama, gambaran otak. Teman-teman remaja, kita bisa melihat bahwa otak itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian yang besar, seperti yang teman-teman lihat di PowerPoint saya. Bagian yang besar itu merupakan otak yang terbesar. Di sana tempat otak melakukan analisa-analisa, pertimbangan-pertimbangan. Nah, otak ini terbagi dari 2 lagi bagian, yang bagian abu-abu dan bagian dalam. Nah, bagian itu berisikan bermiliar-miliar, ratusan miliar sel, saraf dan neuron. Ini terbentuk dari protein dan lemak. Nah, jadi ada otak besar. Ini kita sebut saja otak besar, otak kecil, dan batang otak. Bayangkan teman-teman remaja, sesuatu yang menyentuh tangan kita di sini, langsung saat itu juga diperintahkan otak atau langsung direspon oleh otak. Betapa luar biasa sekali saraf-saraf yang ada di dalam otak kita, yang mengantarkan impuls-impuls sampai ke otak. Kemudian otak kita ini kaya akan lemak, DHA, EPA, PUFA, dan otak sendiri terbentuk dari protein-protein dan lemak. Untuk otak besar sendiri fungsinya untuk sebagian besar aktivitas tubuh, dalam kita bergerak, dalam kita menganalisa, kesadaran, ini paling besar di otak besar kita ini. Jadi ini sangat krusial atau sangat penting manfaatnya bagi otak kita.
Dan di sini juga tempat kita melakukan analisa-analisa. Nah, jika ada benturan di sini, itu akan mengakibatkan kita misalnya demensia, kehilangan ingatan. Kemudian otak kecil di bagian belakang otak kita itu berfungsi sebagai keseimbangan, koordinasi. Nah, sampai misalnya saat ini saya sedang duduk, ini otak kecil saya yang sedang bekerja. Dan kemudian ada batang otak. Batang otak itu di bagian tengah otak ada sebuah bagian yang mengatur berbagai macam saraf dan hormon dan diantarkan ke saraf tulang belakang. Inilah yang berfungsi mengatur saraf, terutama beberapa saraf, kalau tidak salah 7 saraf yang ada di depan atau di wajah kita ini. Jadi saraf-saraf ini diatur oleh batang otak, diimpuls, disalurkan. Sehingga misalnya kita mengedipkan mata, itu adalah bagian dari batang otak. Kemudian kalau kita melihat contoh, misalnya seseorang yang sedang duduk belajar. Nah, ketika sedang duduk belajar, otaknya yang berpikir itu bagian otak besar. Ketika dia melakukan pemikiran, itu bagian otak besar. Kemudian matanya berkedip, itu bagian dari otak batang otak. Kemudian ketika dia duduk, itu bagian dari otak kecil yang melakukan koordinasi. Jadi otak ini seluruhnya bekerja sama, hampir semuanya bekerja sama dalam melakukan suatu tindakan atau suatu aktivitas. Sehingga salah satu saja bagian yang lumpuh atau kurang maksimal, itu akan mempengaruhi setiap aktivitas dari kita semua. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga semua bagian otak ini berjalan dengan baik. Bahkan kita tetap menjaga kesehatannya. Termasuk dengan nanti kita akan pelajari bahwa nutrisi terkait dengan bagaimana memaksimalkan otak. Intinya, otak ini terdiri dari miliaran sel saraf dan neuron. Sungguh sangat luar biasa. Kaya akan lemak dan kerjanya sangat kompleks. Sehingga kita penting sekali menjaga atau meningkatkan kesehatan dari otak kita. Kemudian kita masuk di bagian kedua, nutrisi otak. Nutrisi otak bekerja dalam waktu 24 jam sehari. Jadi kita bisa bayangkan waktu kita tidur, otak tetap bekerja. Jantung pun tetap bekerja selama kita tidur. Tetapi itu pun dikontrol oleh otak. Otak bagian belakang atau otak kecil kita yang mengontrol jantung kita. Sehingga kalau mau dibilang otak yang paling berperan. Sehingga mengatur irama jantung. Nah, jadi ketika kita melihat otak ini bekerja terus, maka otak ini sangat memerlukan energi, pasokan makanan agar terus dapat bekerja. Jikalau otak mengalami putus atau kehilangan nutrisi, maka itu akan sangat berpengaruh pada otak. Misalnya orang yang sudah tidak makan berapa hari atau diet yang buruk selama berbulan-bulan atau berkepanjangan, itu akan sangat berdampak terhadap perkembangan otak. Nah, kemudian segala jenis makanan yang kita makan itu akan masuk ke usus. Kemudian usus kita juga bisa menjadi sehat. Demikian pula dengan otak kita dapat menjadi sehat. Jadi segala macam makanan yang kita makan langsung berdampak pada otak kita. Nah, apa yang kita makan juga akan mempengaruhi mood atau otak kita. Sehingga tadinya makanan, otak itu akan mempengaruhi mood. Mood kita ini diatur oleh otak. Nah, misalnya contoh, kita dalam belajar, kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas, bahkan ketika kita tidur. Itu semua diatur oleh otak. Sehingga bisa dikatakan apapun yang kita makan itu mempengaruhi segala aktivitas dan pekerjaan kita. Penting bagi kita untuk memperhatikan makanan sehingga aktivitas kita pun tidak terganggu. Kita pun tidak kehilangan mood dalam melakukan aktivitas. Misalnya ketika kita belajar, kita tidak kehilangan semangat dalam belajar. Maupun ketika kita berolahraga, beraktivitas, kita memiliki semangat yang baik. Ketika kita bisa mengatur makanan, kita bisa meningkatkan
otak kita dalam melakukan tugasnya, kita bisa mendapatkan juga kesehatan kognitif yang baik dan luar biasa. Jadi walaupun kita tidur, otak kita tetap bekerja. Jadi sebagai catatan, otak bekerja terus-menerus. Secara terus-menerus pula kita memerlukan energi atau makanan. Apa yang kita makan akan berdampak langsung pada otak kita atau pada mood kita. Kita lanjut. Di dalam otak yang paling bermasalah sekali adalah radikal bebas. Karena radikal bebas ini adalah suatu produk yang dihasilkan atau molekul yang dihasilkan dari berbagai macam hal. Salah satunya dari makanan. Nah, pemicu radikal bebas misalnya merokok, makan makanan yang berpengawet, tinggi gula, tinggi lemak, sinar matahari, alkohol, dan lain-lain. Itu merupakan pemicu dari timbulnya radikal bebas. Sehingga bisa disimpulkan bahwa radikal bebas tetap akan ada. Walaupun kita sudah membatasi sebagaimanapun, selama kita masih hidup, kita akan bertemu dengan radikal bebas. Radikal bebas ini membuat sel-sel yang ada itu menjadi teroksidasi atau menjadi rusak dan akhirnya sel tersebut mati. Semakin banyak sel yang dirusak, maka semakin banyak sel-sel yang mati. Demikian pula ketika otak kita dirusak oleh radikal bebas ini secara berkepanjangan, maka akan menimbulkan misalnya gangguan Alzheimer atau penurunan daya ingat. Nah, biasa kita melihat bahwa orang masih umur 50 tahun sudah mulai pikun. Ada yang 80 tahun masih kuat ingatannya. Jadi mungkin ketika dia waktu muda, dia menjaga radikal bebas ini tetap di bawah, tidak merusak sel-sel yang ada di otaknya. Sehingga penting bagi kita untuk menghindari pemicu-pemicu dari radikal bebas ini. Selain itu, kita pun mengenal namanya antioksidan. Antioksidan ini merupakan molekul atau senyawa yang melakukan perlawanan terhadap perusakan-perusakan yang dilakukan oleh radikal bebas. Sehingga kalau kita bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa menghindari radikal bebas. Radikal bebas tetap akan ada. Karena itu juga bagian dari metabolisme tubuh kita. Jadi pembakaran lemak, pembakaran karbohidrat yang ada di dalam tubuh kita akan menghasilkan sisa oksigen yang tidak memiliki molekul yang berikatan atau elektron yang berikatan. Tidak memiliki elektron yang berikat atau elektron bebas, sehingga dia bisa mengikat atau memberi elektron kepada sel yang dapat merusak dari sel-sel itu sendiri. Antioksidan, kita bisa lihat sumber-sumber antioksidan yang alami, misalnya seperti buah dan sayur. Penting bagi kita untuk memenuhi kebutuhan antioksidan dalam tubuh untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan yang dilakukan oleh radikal bebas. Jadi yang paling penting dalam radikal bebas dan antioksidan ini, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan dari radikal bebas dan antioksidan. Kalau teman-teman sudah mulai merokok, teman-teman harus menyeimbangi dengan makan buah dan sayur yang baik, yang banyak pula, sehingga antioksidan ini seimbang dengan apa yang diciptakan atau yang ditimbulkan oleh aktivitas kita, misalnya merokok, minum alkohol, terlalu banyak polusi, terlalu banyak makan bahan pengawet, itu akan mengakibatkan banyaknya radikal bebas dalam tubuh yang akan mengakibatkan banyaknya sel-sel yang akan rusak. Mari kita imbangi dengan banyaknya mengkonsumsi sumber-sumber antioksidan, sehingga keadaan antara radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh kita bisa seimbang. Sehingga otak kita pun tetap sehat, tetap tahan lama, biar kita umur sudah lansia nantinya, dalam perkenaan Tuhan, kita bisa tetap memiliki otak yang baik, yang bagus.
yang masih bisa mengingat dengan baik. Sebagai catatan, setiap aktivitas kita menghasilkan dan menemukan radikal bebas. Tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, antioksidan harus kita maksimalkan untuk bisa menangkal radikal bebas. Jika antioksidan ini berlebihan, apakah dampaknya bagi tubuh? Tentu ada dampaknya bagi tubuh. Misalnya, salah satu dampaknya adalah loyo atau lemas. Kalau kita terlalu banyak makan antioksidan. Tetapi dalam jumlah-jumlah yang tertentu atau dalam keadaan-keadaan tertentu, pada dasarnya kita masih kekurangan antioksidan. Sehingga penting bagi kita untuk makan buah dan sayur sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Kemudian, nutrisi-nutrisi yang paling penting dalam otak, yang pertama omega 3. Omega 3 ini misalnya minyak ikan, EPA, DHA, dan kacang-kacangan yang mengandung ALA, asam linolenat. Asam linolenat yang dari kacang-kacangan ini pun akan dirubah menjadi EPA dan DHA oleh tubuh kita. Oleh karena itu, salah satu cara kita untuk menutrisi otak yaitu dengan banyak makan ikan dan kacang-kacangan. Kemudian vitamin B. Vitamin B ini berfungsi dalam memaksimalkan pembakaran energi, kemudian dalam metabolisme sel sehingga dapat membuang sisa-sisa dari pembakaran itu sendiri atau radikal bebas itu gampang terbuang. Nah, ini salah satu dari fungsi vitamin B. Maka kita banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, sayur-sayuran hijau karena banyak mengandung vitamin B. Kemudian vitamin E. Vitamin E sebagai antioksidan, sama seperti yang tadi kita sudah bahas tentang antioksidan yang berfungsi untuk mencegah perusakan-perusakan yang dilakukan oleh radikal bebas. Antioksidan banyak atau vitamin E ini banyak dalam telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Baik, kita lanjut. Salah satu praktisi yang membidangi bagaimana memaksimalkan memori, yaitu kita bisa lihat sendiri Jim Kwik. Ada memberikan 10 plus tips untuk bagaimana meningkatkan memori otak. Ini kita bisa lihat, ini juga berguna untuk meningkatkan nutrisi atau meningkatkan kemampuan otak. Yang pertama, dia menyarankan untuk makan alpukat. Karena alpukat ini banyak mengandung lemak tak jenuh, yang itu sangat berguna dalam menutrisi otak kita, sama seperti tadi yang kita lihat EPA dan DHA atau asam linolenat. Kemudian ada blueberries. Nah, mungkin di daerah kita tidak ada, tapi ini yang disarankan blueberries sebagai antioksidan. Kemudian brokoli sebagai sumber vitamin B. Kemudian minyak kelapa sebagai salah satu juga lemak tak jenuh yang sebagai nutrisi otak kita. Tapi dalam konsumsi minyak kelapa ini paling banyak 2 sendok per hari. Kemudian telur kaya akan zat-zat mineral, termasuk tadi di dalamnya vitamin E, kolin yang sangat berguna dalam pembentukan sel atau memelihara kesehatan sel. Kemudian sayur dan buah-buahan, sayuran hijau. Ini sangat penting karena sumber vitamin B yang dapat berfungsi sebagai atau membantu pembakaran metabolisme dalam tubuh kita. Kemudian salmon atau ikan dasar, ikan laut bagian yang laut dalam, itu kita bisa konsumsi karena kaya akan lemak seperti DHA dan EPA yang merupakan bagian atau nutrisi dari otak kita. Kemudian kunyit. Kunyit adalah salah satu tumbuhan atau rimpang yang digunakan dalam obat-obatan tradisional karena ini dapat melakukan pencegahan terhadap inflamasi atau reaksi peradangan. Ini pun dapat mencegah lajunya radikal bebas merusak sel-sel kita. Oleh karena itu dia menyarankan kita bisa mengkonsumsi kunyit. Kemudian kenari. Kenari juga kaya tinggi akan omega 3. Ini sangat berguna bagi nutrisi otak. Kemudian coklat. Nah, ini juga coklat lemak tak jenuh.
dia berfungsi dalam menutrisi otak kita juga. Kemudian yang terakhir, ke-11 itu tambah dengan air. Minum air yang secukupnya. Kalau kita biasa lihat disarankan 2 liter per hari, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita untuk air. Menyederhanakan atau secara sederhananya, pemerintah memberikan tips, yaitu dengan isi peringku, untuk memudahkan kita dalam mengatur gizi kita, termasuk nutrisi dari otak kita. Kalau kita lihat di sini, yang paling banyak itu adalah makanan pokok atau karbohidrat dan sayuran. Jadi kalau makanan pokok seperti nasi, itu boleh dibilang sepertiga dari piring kita. Kalau kita biasa melihat makanan-makanan kita di rumah seperti apa, misalnya kita makan siang tadi, atau kita makan pagi tadi, nasi kuning ikannya, kemudian nasi dan sambal, dan kerupuk. Nah, ini tidak memenuhi dari kriteria dari memenuhi nutrisi otak kita. Untuk itu, kalau kita pakai standar isi piringku ini, kita akan dapatkan sebuah standar yang sangat baik untuk kita dalam memenuhi nutrisi kita setiap hari. Kita bahagi dalam makanan pokok, kemudian sayuran. Sayur-sayuran seperti brokoli, daun singkong, yang banyak terdapat dalam halaman atau di sekitar kita. Sangat mudah kita dapatkan. Jadi, tanpa harus kita mencari sayur-sayuran yang lain, kita bisa memanfaatkan sayur-sayuran yang ada di sekitar kita. Dan semakin banyak sayur-sayuran yang kita makan, semakin banyak juga atau semakin lengkap nilai-nilai gizi yang terkandung yang kita dapatkan. Kemudian, lauk pauk. Lauk pauk ini kurang lebih 1/4 dari, saya ulangi, lauk pauk ini kurang lebih 1/6. Ya, 1/6 dari isi piringku. Jadi kita bisa makan ikan laut, telur, daging, tahu tempe, itu sangat banyak di lingkungan kita. Kemudian yang terakhir, 1/6 juga buah-buahan. Buah-buahan yang paling gampang misalnya pisang, semangka, jeruk, mangga, labu, apel, dan lain-lain yang kita bisa penuhi. Jadi ini sebuah standar yang sangat sederhana yang kita bisa gunakan dalam memenuhi nutrisi kita setiap hari. Kita lanjut ke part 3, daya kognitif. Bagaimana kita meningkatkan daya kognitif kita? Sebelum kita lihat daya kognitif, apa itu kognitif sendiri? Nah, kognitif ini kita lihat aktivitas belajar apapun itu merupakan dari kognitif, atau bisa kita katakan kognitif merupakan semua aktivitas mental yang dilakukan oleh mental kita merupakan kognitif. Sehingga meningkatkan daya kognitif yaitu meningkatkan daya mental kita. Nah, perilaku-perilaku yang dapat meningkatkan daya kognitif kita, misalnya yang paling signifikan pertama aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini akan membuat tubuh kita memproduksi hormon-hormon. Hormon-hormon yang mengatur sirkulasi bahkan kesehatan mental kita. Sehingga sangat penting yang pertama kita melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang kita lakukan kurang lebih 30 menit setiap hari. Dan penting sekali diingat, jangan terlalu berlebihan. Karena setiap kali kita berlebihan olahraga, tubuh juga akan memproduksi radikal bebas yang berlebihan. Jikalau kita tidak menyeimbangi dengan nutrisi yang baik atau suplemen-suplemen nutrisi, maka tubuh kita akan cepat habis atau cepat rusak. Sehingga penting sekali bagi atlet-atlet yang melakukan aktivitas atau latihan yang berlebihan setiap hari, harus dibarengi dengan nutrisi-nutrisi yang lengkap juga. Kemudian, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dapat memberikan pemulihan dalam tubuh kita. Sehingga itu pun juga dapat memberikan pemulihan terhadap pikiran kita atau otak kita. Kemudian, kelola stres. Kelola stres, jikalau teman-teman ada pikiran-pikiran beban, atau pikiran-pikiran yang berat, itu bisa diceritakan kepada orang lain. Kita bisa berkonsultasi dengan orang lain, membagi setiap masalah-masalah kita, sehingga
stres yang ada itu tidak menumpuk, tidak semakin besar, akhirnya membuat pikiran kita kaku dan rusak akibat stres itu sendiri. Baiknya kita kelola stres, kita refreshing, kita konsultasi, kita sharing dengan orang lain sehingga stres kita tidak menjadi penyebab dari kerusakan otak. Kemudian kita makan makanan yang sehat tadi, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian keingin tahuan dan kreativitas itu dapat memberikan stimulus terhadap pembentukan saraf-saraf dalam otak kita. Sehingga setiap kali teman-teman merasa ingin tahu, kemudian menimbulkan kreativitas, itu memberikan pola-pola baru dalam sel saraf kita. Sehingga otak kita semakin berkembang dan semakin kuat. Untuk itu penting sekali bagi kita untuk latihan mengingat, latihan games, misalnya membaca juga, itu sangat penting dalam pertumbuhan otak kita, pertumbuhan sel-sel kita. Jika sel otak kita tidak dipakai-pakai atau jarang digunakan untuk berpikir, maka otak kita akan lemah karena tidak terbiasa dalam berpikir. Sekali lagi, dalam meningkatkan daya kognitif atau daya mental kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti ditampilkan di layar, sehingga dapat memaksimalkan daya kognitif kita. Semoga kita, teman-teman remaja, bisa maksimal dalam kognitif, misalnya menganalisa, menghubungkan sesuatu, berpikir, berbicara, dan lain sebagainya, termasuk saya. Saya juga dalam proses belajar dalam meningkatkan daya kognitif. Setiap hari juga saya berusaha untuk memenuhi nutrisi-nutrisi, melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan daya otak saya. Demikian, jika ada komentar dari teman-teman remaja, masukan dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan dibagikan sehingga tetap memberi informasi kesehatan, sehingga teman-teman remaja seluruh Indonesia dapat semakin sehat, cerdas, dan produktif. Demikian dari saya, Bung Andre, dari Kepulauan Sangihe, tempat tugas Nusantara Sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat.